Hai guys, ini untuk weekly 30 Maret sampai 4 April. Kita akan lihat untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo. Aku nggak akan lama-lama untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo 30 sampai 4 April. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke, di minggu 30 itu sampai 4 April, jadi ada suatu keputusan yang harus dibuat terkait dengan sesuatu hal. Ini general, bukan percintaan. Bukan percintaan, jadi general terkait suatu keputusan yang harus dibuat, entah pekerjaan, keuangan, sesuatu hal tentang keputusan hidup, I don't know. Oke. Mungkin kamu berusaha mendelay sesuatu keputusan kah untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo, berusaha mendelay sesuatu hal untuk buat terjadi, tapi ibaratnya kamu jangan di minggu depan harus membuat suatu keputusan terkait dengan kalau kamu nggak mau feeling stuck, jadi gitu ya. Nah, untuk Capricorn, ready set go. Jadi Capricorn, kalau misal kamu merasa stuck dalam suatu keadaan dan kamu berusaha mendelay sesuatu hal, berusaha memikirkan sesuatu hal lebih dalam lagi karena keputusan besar dalam hidup kamu kah, mungkin ini adalah saatnya kamu untuk membuat suatu langkah yang kamu inginkan, kemana yang harus kamu tuju. Untuk Taurus, stay optimistic and make decision terkait dengan goals kamu, terkait dengan apapun yang kamu inginkan dalam hidup, pekerjaan, finansial. Katanya terus harus tetap positive thinking, tetap optimis, apapun yang kamu inginkan, goals kamu akan tercapai. Tapi jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berusaha terkait dengan suatu dreams yang ingin kamu achieve. Nah, tapi untuk mencapai mimpi yang kamu lakukan atau mimpi yang kamu inginkan, kamu harus membuat suatu keputusan besar dulu nih terkait dengan suatu langkah yang harus dibuat, kurang lebih. Jadi ibaratnya Taurus nih kayaknya harus selalu aku tuh sering baca untuk di weekly Taurus. Jadi kamu berada dalam sesuatu hal, kamu pengen menginginkan sesuatu hal, tapi kamu juga harus membuat suatu langkah yang sangat besar. Nah, itu keputusannya kembali lagi sama kamu. Untuk Virgo, music for manifesting terkait dengan sesuatu hal, Virgo di minggu depan ya, kalau menginginkan sesuatu hal, kamu harus memvisualisasikan, berdoa, tapi juga harus memvisualisasikan sesuatu hal yang kamu inginkan. Tapi sebelum untuk mencapai sesuatu hal yang kamu inginkan, kamu harus buat keputusan dulu nih, jangan merasa feeling stuck dan buat keputusan, ikuti kata hati kamu yang paling dalam terkait dengan sesuatu hal. Kita akan lihat untuk weekly Capricorn, Taurus, dan Virgo 30 Maret sampai 4 April. Ready, set, go. Capricorn, oke. Sebentar guys, gatal. Untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo tadi aku bilang udah sebutin kartu kalian. Tapi di sini untuk ready, set, go, 7 of Wands dengan 10 of Pentacles. Jadi ini bisa berkaitan dengan mungkin satu family issue atau financial issue terhadap sesuatu hal. Jadi kalau misalnya kamu punya seseorang di sini yang aku lihat berantem masalah uang, satu orang ngeberantemin merasa dirinya paling benar. Aku nggak tahu apakah ini Capricorn atau entah seseorang yang berhubungan. Jadi kalau kamu merasa feeling stuck terhadap sesuatu hal, ini adalah saat, jadi kayak kamu tuh ngeberantemin finansial atau ngeberantemin seseorang, ngeberantemin terkait dengan finansial kah, ngeberantemin terkait dengan anggota keluarga kah. Mungkin kamu merasa tadinya feeling stuck terhadap suatu keadaan, pemikiran kamu tuh kayaknya ada satu pemikiran yang kamu tuh terpaku dengan pemikiran itu. Jadi itu cuman sesuatu hal yang gak real yang kamu ciptakan dalam pemikiran kamu sendiri. Nah, ini adalah saatnya kamu untuk tidak feeling stuck atau indecisive terhadap suatu keadaan. Ini saatnya kamu membuat suatu langkah yang sangat besar. Tapi sebelum hal itu, mungkin kalau terkait dengan family issue atau financial issue yang berhubungan dengan keluarga, ini adalah saatnya kamu untuk membuat suatu langkah
terkait dengan apa yang kamu inginkan, keputusan apa yang harus kamu ambil, itu yang aku lihat. Nah, untuk zodiak Taurus, stay optimistic about your love. Stay optimistic. Nah, ini terkait dengan general energi kamu. Tadi aku bilang kamu jadi kayak punya mimpi, tapi kamu juga harus mengambil keputusan yang besar. Terkadang kamu merasa pesimis. Pokoknya tadi aku bilang apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu ingin capai, terkait dengan sesuatu hal, kamu harus kamu tahu nih apa yang kamu inginkan. Ya, kamu jangan pernah berhenti berharap. Karena dan gini loh, ini feeling stuck terhadap suatu pemikiran yang kamu ciptakan sendiri. Oke. Ini juga dikaitkan dengan feeling stuck terhadap pemikiran kamu sendiri. Kamu merasa nggak tahu, ada rasa takut, nggak tahu apa yang harus dilakukan, tapi sebenarnya itu adalah pemikiran kamu sendiri. Tapi ini bisa dikaitkan untuk zodiak Taurus. Kalau misalnya tadi kamu merasa pesimis tapi harus buat keputusan, merasa ragu-ragu dalam buat keputusan, tapi kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, atau mungkin ketika ingin mengambil keputusan yang besar, kamu juga harus merelakan sesuatu hal yang besar juga. Jadi ada sesuatu hal yang kayak gitu. Tapi kamu jangan khawatir, kartu kamu di sini tuh bagus. Jangan merasa terperangkap dalam pemikiran kamu sendiri. Ada suatu perubahan, apapun takdir, apapun suatu keputusan, apapun hal yang membawa kamu ke situ, itu akan membawa keberkahan yang lebih baik. Ibaratnya emang ini waktunya, tapi ibaratnya kalau kamu merasa feeling stuck terhadap suatu keadaan, itu akan merubah segala sesuatu hal lebih baik gitu loh. Mungkin pada saat ini ada sesuatu harapan yang kamu tidak bisa mendapatkan hasilnya yang kamu inginkan pada saat ini, tapi jangan khawatir. Ibaratnya roda tuh berputar. Will, fortune, and judgment. Ibaratnya jangan terlalu feeling stuck terhadap sesuatu hal. Kalau kamu merasa feeling stuck, ibaratnya jangan khawatir. Ada suatu perubahan yang baik. Will of fortune, kebahagiaan, berkah yang akan terjadi sama kamu, karena akan datang pada waktu yang tepat. Ibaratnya gitu, oke? Tapi ini bisa juga dikaitkan untuk Taurus, ada suatu surprise yang akhirnya, ada suatu kejutan yang akhirnya bisa merubah suatu keadaan kamu, dan apapun yang terjadi itu akan membuat kamu lebih baik. Ibaratnya udah takdirnya, kurang lebih seperti itu, oke? Nah, untuk Virgo, music for manifesting, magician dengan 3 of wands. Kalau misalnya kamu kalau general, aku nggak tahu, bisa berhubungan dengan sesuatu keputusan. Jadi gini, kalau kamu ingin mendelay sesuatu hal, kalau kamu apa ya, ada sesuatu hal yang kamu ingin lakuin tapi kamu berusaha mendelay hal tersebut, kamu pengen memanifest, kamu pengen melakukan segala sesuatu hal, tapi kamu masih nggak yakin, atau masih ada sesuatu hal yang dipikirkan gitu ya, terkait dengan untuk mencapai sesuatu hal itu terjadi. Kamu harus menggunakan segala toolsnya, segala sumbernya. Apa yang kamu lakukan? Misalnya kalau bisnis pakai Ace of Pentacle, uang perlu ada, lakukan ilah itu gitu, dan lakukan dengan segala sumber yang kamu lakukan. Ya, untuk achieve, untuk mendapatkan sesuatu hal yang kamu inginkan. Jangan terlalu terperangkap dalam pemikiran sendiri yang akhirnya membuat kamu tuh khawatir dan gue nggak bisa karena gue gini, gue nggak bisa, gue pengen begini, gue pengen bisnis tapi gue takut kayak begini. Jadi ada sesuatu hal. Nah, terkait dengan apapun yang kamu pengen memanifest, lakuin segala sesuatu hal, jangan lagi mendelay hal tersebut. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu surprise yang akhirnya berita dari kejauhan yang akhirnya kamu akan melakukan segala sesuatu hal dengan toolsnya, dan kamu harus positive thinking terkait dengan suatu pesan dari kejauhan, dan harus membuat suatu keputusan, tidak lagi indecisive dalam sesuatu hal. Intinya kayak gitu, oke? Oke, kita akan ke Aries Leo dengan Sagittarius 30 Maret sampai 4 April. Aries Leo dengan Sagittarius untuk 30 dan 4 April. 30 sampai 4 April. Aries Leo dengan Sagittarius, Aries Leo dengan Sagittarius. Oh, warnanya semua sama. Oke. Untuk Aries Leo dengan Sagittarius, di sini untuk general energinya stay optimistic. Your dreams are coming true. Jadi untuk Aries,
apapun yang kamu inginkan, kalau kamu punya goals, kamu punya keinginan, pengen punya rumah besar, pengen punya sesuatu hal, jadi kayak ini ada seseorang mermaid, jadi dia melihat sesuatu hal, menunggu mungkin kabar dari kejauhan, menunggu suatu informasi dari kejauhan, melihat ada rumah besar, mungkin menginginkan sesuatu hal, I don't know, tapi ada sesuatu hal yang kamu pengen achieve, menunggu suatu kabar dari kejauhan mungkin, tapi mungkin karena itu ada delay, ada suatu informasi kah yang belum datang kah, atau mungkin terkait dengan apapun yang kamu ingin achieve. Jangan pernah berhenti dalam berharap, ibaratnya gitu, terus melakukan, terus berusaha, terus berdoa untuk supaya apapun yang kamu inginkan bisa tercapai. Untuk untuk Aries, you are powerful. Jadi kamu jangan selalu merasa rendah diri atau merasa kamu tuh gak punya keyakinan, gak punya kekuatan dalam mencapai sesuatu hal yang besar. Jadi harus, ibaratnya diri kita tuh harus tetap punya faith, punya keyakinan, punya merasa diri kamu tuh punya skill, nah punya peluang, tapi niat yang paling utama gitu lah. Niat yang harus empowerment tuh kayak ibaratnya lu tuh tahu lu punya skill, lu tahu tuh lu punya sesuatu hal tapi lu nggak lakuin. Jadi kalau lu merasa lu punya keterbatasan dalam sesuatu hal, nah jangan seperti itu. Nah, alchemy untuk Leo, you have the Midas touch right now. Jadi ibaratnya mungkin kamu menunggu sesuatu project, menunggu suatu berita kabar, tapi jangan khawatir, ibaratnya apapun project, apapun peluang yang akan dipersembahkan sama kamu, ibaratnya akan ada suatu kesuksesan yang terjadi. Oke, tapi kamu harus tetap optimis terhadap sesuatu hal. Untuk Sagittarius, soulmate relationship, mungkin terkait dengan ini malah Sagittarius untuk romance. Jadi untuk Sagittarius, new romance with a spiritual basis. Jadi mungkin kamu menemukan seseorang Sagittarius yang kamu anggap secara spiritual tuh kita sama. Mungkin soulmate relationship bisa berhubungan dengan ibaratnya seseorang memilih untuk lebih mendekatkan dengan Tuhan mungkin. Jadi dia merasa gue kayaknya bla 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 gitu lah ya. Tapi ada sesuatu hal yang kamu harapkan terkait dengan situasi. Kita kan lihat untuk ini adalah general, bukan percintaan, tergantung gimana kalian mengapply dalam situasi. Oke. Untuk Aries, stay optimistic about your dreams and empowerment. Untuk Aries, wow, yay. Untuk Leo, alchemy Leo, ya bener kan. Untuk Sagittarius, soulmate relationship dan stay optimistic. Oke, kita ini adalah general, bukan percintaan, tapi terserah kalian gimana cara mengapply dalam situasi kalian. Jadi untuk Aries, Leo dengan Sagittarius tadi aku udah terangin, tapi di sini kita lihat untuk Aries empowerment, the Chariot, Three of Cups dengan King of Wands. Stay optimistic, you are more powerful than the other. Jadi di sini Aries, aku nggak tahu ini bisa berhubungan dengan zodiak Aries, tapi bisa juga dikaitkan dengan ada berita bagus, celebration, ada berita yang bikin kamu senang dari kejauhan, mungkin dari seseorang yang berada di jauh, long distance relationship, ada informasi mungkin yang membuat kamu senang dari seseorang, mungkin entah laki-laki atau perempuan, tapi ada berita kabar yang akan membawa kebahagiaan sama kamu gitu ya. Apapun berita atau informasi yang membawa kesenangan buat kamu, ibaratnya kamu harus yakin terhadap sesuatu hal, tetap optimistik, dan kamu jangan merasa kecil atau rendah diri terhadap sesuatu hal. Nah, apapun pesan yang akan kamu terima akan membawa kamu kebahagiaan atau akan membawa suatu berita baik lah. Itu yang aku lihat. Oke. Kartunya bagus untuk Aries. Celebration. Jadi ada berita bagus yang akan mungkin terjadi di dalam situasi kamu. Untuk Leo, alchemy, you have the Midas touch right now and everybody. Jadi ini bisa dikaitkan dua hal untuk Leo. Jadi mungkin kalau misalnya berhubungan, aku melihat sini ada sesuatu kekecewaan, ada sesuatu kekecewaan yang mungkin telah terjadi atau akan terjadi. Tapi kalau misalnya ada sesuatu kekecewaan dalam sesuatu hal, keputusan, pekerjaan, atau seseorang, ya berarti tadi kamu merasa feeling giving up terhadap sesuatu hal, tapi kamu harus yakin kalau kamu berhasil melewati
hal tersebut. Jadi kalau misalnya kamu udah kecewa sama sesuatu hal atau situasi, kamu berhasil melewati kekecewaan tersebut. Ibaratnya kamu memilih untuk tidak mengekspresikan perasaan, ya udahlah gue sakit, ya udahlah gue kecewa, tapi ya udah akhirnya kamu berhasil untuk moving on. Ibarat gitu. Dan mungkin ini dikaitkan dengan dua pribadi. Jadi kalau misalnya kamu dalam pekerjaan, ada suatu pekerjaan yang bagus gitu loh, ada sesuatu pekerjaan baik-baik aja, mungkin sekarang lagi dikaitkan dengan sesuatu hal yang lebih baik, tapi mungkin ada sesuatu hal yang membuat kamu tidak ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa. Jadi manusia kan beda-beda ya, kadang-kadang kerjaan baik-baik aja tapi dalam sesuatu hal berhubungan dengan orang lain itu beda. Nah tapi yang aku lihat, apapun kekecewaan yang akan kamu rasakan, kamu merasa feeling giving up terhadap sesuatu hal, mungkin ini sudah terjadi, ibaratnya kamu berhasil melewati hal tersebut, ibaratnya badai itu udah diterjang. Jadi jangan khawatir, lakukan take action terhadap sesuatu hal yang lebih baik buat kamu, dan harus tetap positive thinking terhadap apapun yang kamu ingin achieve pada saat ini. Oke. Nah, untuk di sini untuk Sagittarius, soulmate relationship ini jadi kayak kalau dilihat ibaratnya bisa berhubungan dengan Aries, Leo, dengan Sagittarius. Kalau misalnya ini terkait dengan soulmate relationship, mungkin seseorang di sini aku lihat jadi mungkin kalau misalnya bisa berhubungan dengan ada perbedaan jarak antara kamu dengan seseorang. Tapi the world card dengan Eight of Pentacles, apakah seorang baru saja ending dalam suatu situasi pekerjaan kah? Kalau misalnya enggak, ya syukur. Tapi di sini yang aku lihat, kalau misalnya mama berkaitan dengan new romance, seseorang di sini ingin konsisten dalam memupuk dalam suatu effort dalam percintaan. Itu yang aku lihat. Ibaratnya dia mau konsisten dalam sesuatu hal yang dia pengen build. Eight of Pentacles tuh orang yang fokus terhadap sesuatu hal. Tapi kalau misalnya tidak dikaitkan dengan percintaan, mungkin bisa berhubungan dengan seseorang yang entrepreneur, wirausaha, dia mungkin punya usaha sendiri, dia lagi nge-build bisnisnya, atau nge-build sesuatu hal yang dia lakukan untuk kestabilan di dirinya sendiri. Tapi somehow mungkin kamu merasa ada sesuatu hal yang kamu pengen more than that gitu loh, tapi kamu merasa ya pesimis, masih merasa tidak ada faith gak ada keyakinan dalam hubungan ini. Tapi kamu jangan khawatir, kalau misalnya kamu dipertemukan dengan seseorang, ibaratnya seseorang di sini mau putting effort secara konsisten, intinya kayak gitu ya. Mungkin seseorang di sini, orang tersebut sedang mengendingkan sesuatu hal, atau dia telah mempelajari karmanya terkait dengan sesuatu hal, dan akhirnya dia bisa berubah sesuatu hal yang lebih baik. Itu yang aku lihat. Oke. Kita akan ke Capricorn lagi. Cancer, Scorpio dengan Pisces di 30 Maret dan sampai 4 April. Cancer, Scorpio dan Pisces. Cancer, Scorpio, Pisces. Oke. Jadi Cancer, Scorpio, Pisces, untuk di minggu ini 30 Maret sampai 4 April, kalian harus berekspektasi ada suatu keajaiban, sesuatu hal yang kalian ingin dengar mungkin saja bisa terjadi. Jadi kamu harus punya berekspektasi ada suatu keajaiban yang merubah suatu keadaan. Nah, untuk Cancer, mother healing ini bisa berkaitan dengan ibu seorang anak, hubungan dengan ibu seorang anak, bapak dengan seorang anak gitu ya, atau berkaitan dengan istri kalian, atau berhubungan dengan ibu kalian, kurang lebih seperti itu. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita tuh, ibaratnya kalau hubungan kita dengan orang tua kita tuh baik, hubungan kita dengan seorang istri baik, atau vice versa, ibaratnya keberkahan atau rezeki, atau ibaratnya itu akan meluruskan keberkahan kita, rezeki kita, kurang lebih seperti itu. Untuk zodiak Scorpio, worthiness, know that you deserve receive and good all your receive good in all ways. Jadi kamu merasa pada saat ini, mungkin di minggu depan kamu merasa kamu tuh patut mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik gitu loh, terkait dengan sesuatu dalam pekerjaan kah atau dalam situasi gitu ya.
mungkin kamu merasa nggak punya hope, nggak punya keyakinan, kamu mengharapkan ada suatu perubahan dalam situasi kamu, karena mungkin kamu merasa seorang selalu selalu memperlakukan kamu dengan hal yang sama, tapi sebenarnya kamu tuh merasa gue tuh worth it untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari ini. Jadi kamu bisa berekspektasi ada sesuatu perubahan dalam berekspektasi dalam suatu hal, berekspektasi dalam ada suatu perubahan dalam situasi kamu. Oke. Untuk Pisces, what's your thoughts? Pisces, terkait dengan apapun yang kamu inginkan, jadi jangan sampai ketakutan kamu itu lebih besar daripada rasa ingin kamu, rasa ingin kamu achieve, rasa ingin kamu goals kamu. Mungkin kamu jangan terlalu, jadi hati-hati dengan pemikiran. Jadi kadang-kadang kita nggak boleh berpikir negatif yang terlalu banyak, pada akhirnya itu yang terjadi gitu loh. Lebih baik pikirin apa yang kamu inginkan dibandingkan hal yang kamu takuti. Oke. Untuk Cancer, Mother Healing. Untuk Scorpio, worthiness. Untuk Pisces, Pisces, untuk di weekly, watch your thoughts. Oke, nih aku bilang ya. Jadi ini untuk Cancer yang berhubungan dengan seorang anak gitu ya. Jadi kayak aku ngeliat di sini kayak bapak sama anaknya, entah laki-laki atau perempuan aku nggak tahu. Tapi aku lihat di sini kayak lebih bapak ke anaknya, atau karena di sini ada King of Wands dengan Page of Swords. Jadi ada perbedaan umur antara kamu dengan orang tersebut gitu ya. Dan Ten of Pentacles mungkin terkait dengan family involved. Jadi kalau misalnya bapak sama anak karena sudah keluarga gitulah, atau ibu, terserah laki-laki atau perempuan, tapi ini adalah hubungan. Tapi kalau misalnya kamu adalah anaknya, ini mungkin hubungan antara kamu dengan bapak kamu, atau kamu seorang bapak, mungkin hubungan kamu dengan anak kamu gitu lah ya. Jadi ada sesuatu hal yang kamu tuh harus bicarakan terkait dengan sesuatu permasalahan dari family issue kah, dari bapak seorang anak, hubungan anak dengan bapak dengan anak, kurang lebih seperti itu. Jadi ada sesuatu hal yang harus didiscuss dalam hubungan kamu, memperbaiki suatu hubungan. Nah, karena ibaratnya hubungan anak dengan ibu itu kalau baik, berkah kita tuh juga ibaratnya rezeki kita itu lancar. Ibarat gitu, kita harus minta blessing dari orang tua kita. Vice versa, begitupun juga seorang ayah gitu terhadap mungkin istrinya, terhadap orang tuanya, terhadap anaknya. Dia harus mengetahui gitu loh, kalau ada suatu clash dalam suatu hubungan, itu akan menjadi sesuatu hal yang kurang baik gitu. Nah, bisa juga dikaitkan dengan seseorang. Di sini ada seorang anak ingin berbicara dengan ayahnya untuk terkait dengan sesuatu hal, untuk kebahagiaan mereka. Mungkin seseorang mengharapkan seseorang untuk memulai inisiatif untuk bisa bermaafan, untuk bisa berhubungan kembali, atau bisa berkomunikasi kembali. Itu yang hanya bisa aku lihat untuk Cancer. Oke. Nah, untuk Scorpio yang aku lihat di minggu depan itu, hati-hati dengan kebutuhan mendadak dari orang tua, dari family involved. Contohnya misalnya tiba-tiba orang tua kamu, ibu kamu menghubungi kamu juga punya banyak beban yang harus kamu lakuin, kamu juga punya banyak beban yang harus kamu hadapi, tanggung jawab, harus bayar ini, harus bayar itu. Jadi hati-hati dengan kebutuhan mendadak dari seorang keluarga yang membutuhkan bantuan kamu. Karena Ten of Pentacles dengan Six of Pentacles, ibaratnya kamu tuh banyak banget yang harus dilakuin, banyak banget yang harus dibayar. Pada akhirnya kamu harus membayar orang tersebut, pada akhirnya kamu harus mengeluarkan uang tersebut. Mungkin family involved. Jadi ada kebutuhan mendadak yang aku lihat Scorpio di minggu depan. Jadi hati-hati. Itu yang aku lihat. Okay. Untuk zodiak si Pisces, watch your thoughts. It's important do only think what you desire. Jadi Pisces, kalau misalnya kamu berhadapan dengan seseorang yang kamu anggap dia adalah orang yang bisa menciptakan kebahagiaan, long term kebahagiaan buat kamu, ibaratnya kalau kamu takut untuk memulai duluan, takut untuk membuat suatu progres dalam sesuatu hal, ini adalah saatnya mungkin kamu harus lebih memikirkan sesuatu hal yang membuat kamu bahagia. Itu yang aku lihat. Tapi kalau misalnya jadi ibaratnya kamu harus memikirkan setiap langkah kamu lakuin,
kalau kamu cinta sama tuh orang, ibarat kamu care sama tuh orang, lakuin apa yang kamu ingin lakuin, kurang lebih seperti itu. Jadi Queen of Wands dengan Knight of Cups, jadi mungkin kamu melihat seseorang sebagai long term commitment dalam sesuatu hal, mungkin kamu melihat sesuatu hal untuk achieve sesuatu goals yang bisa membuat kamu bahagia, tapi kamu takut untuk membuat suatu langkah. Jadi ibarat kamu cuma duduk. Nah, ini adalah saatnya kamu untuk membuat action atau membuat suatu langkah, mengejar sesuatu hal yang kamu anggap itu bisa membahagiakan kamu, general atau percintaan. Jadi ini terkait dengan suatu keputusan, kamu tahu mana yang harus kamu lakuin untuk menciptakan kebahagiaan secara emotionally kamu, dan kamu nggak boleh takut terhadap suatu langkah tersebut. Itu yang aku lihat. Oke. Kita akan ke Aquarius, Libra, dan Gemini di 30 April dan sampai 4 Maret. Oke. Aquarius, Libra, dan Gemini untuk 30 Maret sampai 4 April. Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, untuk Aquarius, Libra, dan Gemini, katanya untuk di weekly minggu depan adalah make a wish. This is a magical moment, make a wish and enjoy it manifestation. Jadi kalau misalnya kamu punya harapan, katanya di minggu depan adalah saat yang tepat untuk membuat suatu harapan atau menginginkan sesuatu hal terjadi. Untuk Aquarius, terkait dengan sesuatu hal, kalau misalnya kamu punya kesulitan dalam pekerjaan dalam suatu keputusan kah, dalam suatu pilihan kah, kamu tahu kemana kamu harus, ibaratnya kamu tuh tahu kepada siapa kamu harus menghubungi orang tersebut apabila kamu memiliki suatu kesulitan dalam sesuatu hal, kayak pekerjaan misalnya, ada sesuatu hal yang kamu merasa tidak di bidangnya, mungkin ini adalah saatnya kamu untuk mengkontak orang tersebut gitu ya. Untuk Libra, wait, don't rush into action right now. Oke, Libra, jadi kalau misalnya kamu punya keinginan untuk mencapai suatu goals, kamu hati-hati dalam membuat suatu keputusan cepat-cepat. Ibaratnya hold dulu sedikit sesuatu hal, jangan ambil suatu langkah dengan cepat-cepat. Ibaratnya untuk mencapai sesuatu hal yang baik, keputusan atau pekerjaan, langkah, kamu harus menunggu atau mengumpulkan banyak informasi dulu untuk mencapai sesuatu hal yang maksimal. Oke. Untuk Gemini, Father healing, your personal power increase as you give any father. Oke. Untuk Gemini, kalau kamu merasa ada suatu kesalahan. Untuk Gemini, kalau kamu merasa punya suatu permasalahan, kesulitan, cobaan dalam suatu hidup, ibaratnya kamu harus banyak menyelesaikan, ibaratnya harus banyak ngobrol sama Tuhan, ibaratnya gitu. Ibaratnya berserah diri, memasrahkan diri permasalahan kamu ke orang tua, ke Tuhan, ibaratnya gitu ya. Ini juga bisa dikaitkan dengan Father healing tuh ibaratnya ya, kamu minta ampun, kalau misalnya ya nggak tahu lah, kita manusia kan pasti banyak dosa, mungkin kita disuruh minta maaf sama Tuhan. Kalau kita penuh dengan cobaan, kita juga harus memasrahkan diri kita sama Tuhan. Itu yang aku lihat. Father healing juga menyerahkan segala sesuatu permasalahan kamu kepada Tuhan, memasrahkan diri kamu dan terhadap sesuatu hal. Kita akan lihat untuk Aquarius, consult an expert. Kita akan lihat 30 April sampai 4 Maret, consult an expert. Untuk Libra, wait, Libra. Oke. Untuk Gemini, Father healing, Gemini. Wow.
Oke. Ten of Sword, tapi di belakangnya Three of Cups. Jadi sebenarnya ini bisa berhubungan dengan aku bisa melihat di sini juga seseorang, mungkin kalau misalnya kamu pernah mengendingkan suatu keadaan atau situasi dengan seseorang sebenarnya masih ingin untuk reconnect sama kamu, masih ingin untuk berhubungan sama kamu, berkomunikasi sama kamu, atau mungkin reconnect sama kamu. Jadi reconnect tuh bisa dia tuh WH aja, message aja, atau mungkin secara physically ingin bertemu, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu mungkin seseorang yang udah ending sama kamu atau udah kelar gitu loh ya, tapi dia masih watching you from afar, ngelihat kamu dari jauh, masih juga, atau mungkin sebenarnya dia di dalam hatinya masih ingin untuk reconnect. Itu yang aku lihat. Tapi kita akan lihat consult an expert. Jadi untuk Aquarius di sini bisa berhubungan dengan seseorang yang lebih tua di dalam ruang lingkup pekerjaan, bisa dengan ayah kamu, karena di sini di Emperor tuh bisa berhubungan dengan orang yang lebih tua gitu loh ya. Bisa berhubungan dengan bos, bisa berhubungan dengan seorang ayah. Di Emperor dengan Justice juga bisa berhubungan dengan seorang kayak hakim, karena Justice itu berhubungan dengan law, bisa berhubungan dengan pengadilan. Di Emperor dengan Justice, orang yang bekerja dalam kedudukan terbesar di pengadilan gitu ya. Kalau misalnya kamu berada dalam situasi sidang pengadilan kah, sidang kah, pengadilan apapun ya, aku nggak bilang bla bla bla, tapi terkait dengan sesuatu hal, ibaratnya kalau berhubungan dengan pengadilan atau sidang-sidangan, di sini ibaratnya mungkin kamu ada sesuatu kekecewaan yang kamu dengar dari informasi orang tersebut, atau mungkin ini udah terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu berada dalam satu situasi dalam sidang-sidangan, ada sesuatu kekecewaan yang kamu dengar gitu, ada sesuatu hal kekecewaan yang kamu dengar, tapi kamu merasa kayak gue kayak udah nggak sanggup. Nah, terkait dengan situasi untuk memperbaiki suatu keadaan tersebut, kamu harus consult an expert. Contohnya orang yang lebih berada dalam bidang tersebut. Kamu akan menemukan mungkin seseorang yang ibaratnya pengadilan, orang yang advokat yang lebih berpengalaman kah, lawyer yang lebih berpengalaman kah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu yang kulihat. Tapi kalau nggak ada berhubungan dengan pengadilan, nggak ada berhubungan dengan sidang-sidangan, sebenarnya di sini bisa juga berkaitan dengan terkait dengan suatu keadaan yang mungkin seseorang di sini mengharapkan membuat sesuatu keadaan tuh lebih baik gitu ya. Tapi kamu nggak tahu karena somehow orang ini terlalu controlling, orang ini terlalu otoriter, orang ini terlalu demanding, orang ini terlalu, jadi dia agak mengontrol dirinya dalam sesuatu hal. Terkait dengan siapapun kamu berhubungan, ibaratnya kamu mengharapkan orang tersebut lah yang memperbaiki suatu keadaan, tapi somehow orang tersebut terlalu mengontrol dirinya. Jadi kamu harus, ibaratnya terkait dengan siapapun berhubungan dengan orang ini, kamu harus cobalah tanya atau informasi terkait dengan sesuatu hal, bagaimana memperbaiki suatu keadaan tersebut. Oke? Untuk Libra, wait, don't rush into action. Oke, Libra. Jadi ini adalah kartu Libra sendiri, Queen of Swords. Aku nggak tahu apakah kamu feeling giving up terhadap suatu keadaan atau situasi atau terkait dengan seseorang. Mungkin ada sesuatu hal yang kamu nyeselin kah, atau seseorang nyeselin kah terkait dengan suatu langkah atau perbuatan yang dilakuin, tapi kamu sebenarnya masih ingin melakukan sesuatu hal. Jadi ada dua hal. Jadi kamu mungkin kalau masih ingin berkomunikasi dengan seseorang, tapi kamu mengkalkulasi tindak lanjut kamu berusaha, mungkin pada saatnya kamu stop, enggak lah, karena mungkin dia udah nge-cut gue atau gue udah nge-cut dia, gue pengen melakukan sesuatu hal lagi tapi kayaknya enggak. Jadi kamu di sini, apapun keputusan yang harus kamu lakukan, atau apabila kamu berada dalam suatu keadaan yang mengharuskan kamu mengambil suatu keputusan, jangan cepat-cepat ngambil keputusan. Stop dulu, pikirin dulu, kalkulasikan dulu terkait dengan situasi atau keputusan yang kamu ambil gitu ya. Jangan cepat-cepat, karena kamu harus mempelajari situasi itu dulu berdasarkan dengan pengalaman yang setelah ada, karena kamu pernah dikecewakan, pernah sakit, pernah dikecewakan, pernah ada sesuatu hal yang ekspektasi kamu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi kamu hati-hati dalam mengambil keputusan, hati-hati dalam berbicara, jangan ambil action terlalu buru-buru. Itu yang aku ingatkan untuk Libra, apapun itu. Oke?
Untuk zodiak Gemini, Father Healing, tadi aku bilang kalau berkaitan dengan hubungan yang long term commitment terkait dengan keuangan, kalau misalnya kamu merasa punya kesulitan dalam finansial, serahkan segala sesuatu halnya sama Tuhan. Kalau kamu ada sesuatu kekecewaan dalam hubungan long term commitment, kamu harus banyak berdoa terhadap Tuhan, gitu ya. Jadi apapun kesulitan kamu terkait dengan suatu hubungan kah atau finansial issue kah, kamu harus menyerahkan segala suatu permasalahan kamu terhadap Tuhan. Nah, kalau misalnya kamu masih punya orang tua, kamu juga harus memperbaiki keadaan kamu dengan orang tua kamu. Orang tua kamu gimana, ngeblocking blessing kamu nggak, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu dengan orang tua kamu baik-baik aja terkait dengan sesuatu keadaan, mungkin untuk anggota keluarga, mungkin ada suatu financial issue kah, kamu harus mengambil suatu keputusan kah terkait dengan financial issue, kamu harus menyerahkan segala sesuatu halnya dengan Tuhan. Oke. Tapi ini juga bisa dikaitkan, ada berita bagus terkait dengan keuangan. Kamu harus banyak berdoa. Mungkin ada sesuatu hal yang kamu inginkan terhadap sesuatu hal, kamu harus berdoa, dan mungkin ini adalah saatnya untuk mendapatkan suatu keajaiban terkait dengan uang. Oke. Semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.